Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fitri dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Aplikasi Teori Ring dalam Pengecekan Digit Nomor Identifikasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya Salsabila Safira Fitri yang mana pada sesi kali ini akan menjadi moderator, dan teman-teman saya Nanda Arya Pratama, Ardi Wiranata, Marta Magdalena, Patricia Kristina yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Untuk isi materinya sendiri yaitu ada yang pertama ada pengantar, yang kedua the power of Zn, yang ketiga aplikasi dicek digit, yang keempat penutup. Ada sedikit quote dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh Saudari Patricia, kepadanya dipersilahkan. Outline pertama, pengantar. Kita masuk pengantar permasalahan di dunia nyata. Banyaknya produk dan juga manusia perlu dilabeli dengan nomor identifikasi. Apa saja contohnya? Yang pertama, nomor kartu kredit, seperti pada gambar di slide berikutnya. Tolong diganti slide-nya. Next slide. Ya, seperti gambar yang kita lihat, pada bagian tengah kartu kredit tersebut terdapat nomor di bagian tengah yang merupakan nomor identifikasi. Kembali ke slide sebelumnya. Yang kedua, ada NRIC atau National Registration Identity Card yang biasa digunakan di negara Singapura, seperti pada gambar di slide berikutnya. Yang pada gambar kiri merupakan ID NRIC dari negara Singapura. Seperti halnya di Indonesia, kita menggunakan KTP yang terdapat nomor NIK sebagai nomor identifikasinya. Yang ketiga, ada ISBN atau International Standard Book Number. Di slide selanjutnya. Biasanya terdapat pada bagian belakang buku di bawah dengan konfigurasi yang memiliki makna-makna seperti kode kelompok, kode penerbit, kode judul, dan angka pemeriksa. Yang terakhir ada kode produk universal pada gambar sebelumnya, slide sebelumnya. Biasanya digunakan saat berbelanja di supermarket. Kita menggunakan scan barcode yang akan menerjemahkan nomor identifikasi. Slide sebelumnya. Untuk memastikan nomor-nomor identifikasi tersebut disalin dengan benar, suatu cek digit dapat ditambahkan ke nomor tersebut. Bagaimana cara kerja dari cek digit? Ketika kita menyalin nomor-nomor identifikasi tersebut, nomor digit tertera pada bagian akhir untuk meminimalisir kesalahan, gunanya sebagai validasi nomor identifikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nanda, kepadanya dipersilakan. Oke. Materi selanjutnya yaitu aritmatika kongruensi. Ini kan sebagai B modul N jika dan hanya jika A min B hasilnya habis dibagi oleh N, yang dimana N dinamakan modulus. Contoh sebagai berikut adalah 17 didefinisikan sebagai B modul 11 yang dimana diperoleh B sama dengan 6. Karena 17 minus dikurangi 6 sama dengan 11 yang hasilnya ini habis dibagi oleh 11. Dan pada slide berikut ini yang tertera pada slide berikut ini ada sebagai gambarannya, yaitu 17 bagi 11 lalu mendapatkan 1, 17 dikurangi 11 hasilnya 6, dan 6 ini adalah sisa dari ini, dari 17 dikurangi dari bagi 11 itu. Oke, lalu kekongruensi memenuhi sifat berikut, yaitu A tambah B didefinisikan sebagai A tambah B, yang dimana A tambah B itu termasuk dalam modul N, lalu A tambah B ini
setiap variabelnya tersendiri pun termasuk modul N. Begitu pula juga dengan versi dari perkalian ini juga, yaitu A kali B adalah ini didefinisikan sebagai A kali B. A kali B ini adalah modul N, lalu A dan B ini setiap variabelnya juga termasuk modul N. Perhatikan bahwa dapat dibentuk himpunan oleh modul N sebagai berikut. Zn himpunan 0 bar, 1 bar, hingga N-1 bar. Selanjutnya, Zn membentuk ring atas penjumlahan dan perkalian bilangan dari modul N. Aplikasi dicek digit. Dapat kita lihat dalam contoh berikut ini, yaitu kartu identitas warga Republik Singapura. Dapat kita lihat bahwasanya kita mendapatkan contoh berupa nomor identitas, yaitu S8076608H, yang dimana dalam catatan ini kita diberitahu bahwasannya ini tidaklah valid. Sementara yang valid adalah S8076608D. Dan ini kita bakal kedepannya kita akan juga membuktikan bahwasannya apa yang membuat kode dalam catatan ini termasuk valid. Lalu sebelum kita memberitahu bahwasannya itu valid apa tidak, yang kita ini pertama kita harus bahas dari susunan dari kartu nomor identitas berikut ini, yaitu S. Dari nomor ini adalah S ini menandakan bahwasanya dia adalah termasuk warga Singapura atau tidak, apakah dari luar Singapura ini. Lalu nomor termasuk dalam nomor ini ada 7 digit, yang dimana 2 angka pertama ini menandakan bahwasanya apakah tahun di mana dia lahir, yaitu seperti ini 80. 80 ini menandakan bahwasanya dia lahir pada 1980. Lalu adalah H, yaitu cek digit. Sekian. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Marta, kepadanya dipersilahkan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mengetahui validitas suatu nomor NRIC dengan melakukan cek digit. Pada NRIC terdapat 7 bilangan yang dapat direpresentasikan menjadi D1, D2, D3, dan seterusnya sampai dengan D7. Nomor-nomor ini yang dapat kita gunakan untuk melakukan cek digit. Di sini kita akan melakukan cek digit menggunakan formula D bar sama dengan D0 bar ditambah 2 D1 bar, ditambah 7 D2 bar, ditambah 6 D3 bar, ditambah 5 D4 bar, ditambah 4 D5 bar, ditambah 3 D6 bar, ditambah 2 D7 bar. Formula ini kita hitung pada perkalian dan penjumlahan bilangan bulat modulo N sama dengan 11. Dan karena N sama dengan 11 adalah prima, maka N juga bisa disebut sebagai lapangan. D0 yang kita gunakan di sini berkaitan dengan huruf pertama dari nomor NRIC yang akan kita hitung. Apabila huruf pertamanya S atau F, maka kita gunakan atau ambil D0 barnya sama dengan 0 bar, sedangkan jika huruf pertamanya T atau G, maka kita ambil D0 barnya sama dengan 4 bar. Untuk D barnya di sini kita ambil D kurang dari 11 dan juga tidak negatif. Nilai D bar tersebut selanjutnya akan diubah menjadi kode yang ada pada tabel berikut untuk mendapatkan nilai cek digitnya. Misal kita punya nilai D bar sama dengan 6 bar, lalu kita cocokkan pada huruf pertamanya S atau T, maka kita peroleh cek digitnya adalah E. Sedangkan bila huruf pertamanya F atau G, maka kita peroleh cek digitnya adalah V. Selanjutnya, terdapat contoh yang cara menghitungnya adalah kita kembali memasukkan ke formula yang kita miliki tadi. Karena di sini huruf pertamanya adalah S, maka D0-nya sama dengan 0 bar, lalu kita substitusi nomor digit lain yang tertera ke formula yang ada. Mulai dari D0 barnya, D1 bar, hingga ke D7 barnya, lalu kita hitung pada perkalian dan penjumlahan bilangan bulat modulo N sama dengan 11. Dan terakhir kita peroleh D barnya sama dengan 3 bar pada elemen Z11. D bar sama dengan 3 bar ini, apabila kita cocokkan di tabel dengan huruf pertama S, akan menunjukkan huruf terakhir atau huruf cek digitnya, yaitu H. Dapat disimpulkan, karena cek digit yang kita peroleh H, dan sesuai dengan NRIC yang tertera di soal, maka nomor NRIC S8076606H ini adalah valid. Cara cek digit ini juga bisa kita gunakan saat kita ingin melakukan registrasi secara online. Misalnya kita memfoto NRIC, namun foto yang kita hasilkan kurang jelas sehingga membuat ada 1 digit yang hilang atau tidak bisa terbaca.
Nah, cara ini bisa kita gunakan untuk mencari digit yang hilang tersebut seperti pada contoh berikut. Diberikan nomor NRIC S8X76606H dengan X merepresentasikan digit yang hilang. Terdapat satu digit yang hilang yaitu X, dan bisa kita cari menggunakan formula cek digit yang kita gunakan sebelumnya. Di sini kita sudah punya H yang merepresentasikan D bar sama dengan 3 bar, lalu kita masukkan kembali pada formula tersebut, nilai dari D0 bar hingga D7 barnya, dan kita hitung pada perkalian dan penjumlahan bilangan bulat modulo N sama dengan 11, sehingga kita peroleh hasil 3 bar sama dengan 7X ditambah 3 bar, dan diperoleh 7X sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0 modulo 11 atau X yang kita peroleh sama dengan 0. Jadi kita punya nomor NRIC lengkapnya adalah S8076606H. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ardi, kepadanya dipersilakan. Baiklah, kita akan mengecek digit ISBN untuk 13 digit ISBN. Untuk langkah pertama, ambil 12 digit pertama dari 13 digit ISBN. Yang kedua, kalikan setiap angka secara bergantian dari kiri ke kanan dengan angka. Angka pertama dikalikan dengan 1, angka kedua dikalikan dengan 3, angka ketiga dikalikan 1, angka keempat dikalikan 3 lagi, dan seterusnya, sampai angka ke-11 dikalikan 1, dan angka ke-12 dikalikan 3. Untuk langkah ketiga, tambahkan semua 12 jawaban. Langkah keempat, kerjakan pembagian dengan modulo 10 pada hasil dari langkah 2. Untuk langkah kelima, ambil hasil sisa dari langkah 4. Jika itu 0, maka digit ceknya adalah 0. Jika sisanya bukan 0, kurangi sisanya dari 10. Jawabannya adalah digit cek Anda. Selanjutnya, kita mempunyai contoh digit ISBN dengan 13 digit, yaitu 9781861972712. Untuk mengecek apakah ini nomor ISBN yang benar, maka kita akan menggunakan 5 langkah sebelumnya. Untuk langkah pertama, ambil 12 digit pertama, yaitu 9781861972271. Untuk langkah kedua, kalikan angka pertama tadi dengan 1 dan angka kedua dengan 3, akan menghasilkan yang pertama 9 kali 1 sama dengan 9, 7 kali 3 sama dengan 21, 8 kali 1 sama dengan 8, 1 kali 3 sama dengan 3, 8 kali 1 sama dengan 8, dan seterusnya. Untuk langkah ketiga, tambahkan semua 12 jawaban, maka akan didapatkan hasil 118. Untuk langkah 4, kerjakan dengan modulo 10. Untuk langkah keempat ini, 118 modulo 10 akan punya sisa 8, karena 118 dibagi 10 akan punya sisa 8. Untuk langkah kelima, karena 8 tidak sama dengan 0, maka 10 dikurang 8 sama dengan 2. Jika kita lihat di nomor ISBN, angka ke-13 adalah 2, maka nomor ISBN tersebut adalah valid. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah hasil dari diskusi kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan tentu menambah pengetahuan bagi kami sendiri kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.